إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Potret kekejaman, keculasan dan kekejian kaum Yahudi itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwasanya sangat kelam, bahkan sangat sulit dilupakan oleh sejarah. Dari mulai berdirinya negara Islam yang didirikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka sejak saat itu dan sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, permusuhan Yahudi kepada Islam dan kaum muslimin tidak akan berhenti. Dan tidak ada di antara manusia yang kufur kepada Allah yang paling keras permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin melebihi daripada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan mendapati bahwa manusia yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang beriman, Allah dahulukan penyebutannya al-yahuda walladzina asyraku, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang syirik, yang berbuat syirik kepada Allah, orang-orang musyrik. Padahal mereka semua kafir, orang musyrik kafir, orang Nasrani kafir, orang Yahudi kafir, dan semua orang kafir. Tetapi tingkat permusuhannya tidak sama, para jemaah. Maka lihatlah di sini Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan al-Yahud dibandingkan dengan orang-orang kafir lainnya. Dan yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, bahwa permusuhan Yahudi dengan kita umat Islam, bahkan terhadap Islam, adalah bukan permusuhan karena didasari dengan rebutan tanah atau rebutan wilayah perbatasan atau tentang masalah pengungsi, tidak. Tapi permusuhan Yahudi dengan kaum muslimin adalah permusuhan agama. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan opini-opini yang beredar di media-media, khususnya media-media barat, yang mengatakan bahwa permusuhan Yahudi
dengan kaum muslimin seperti di Palestina sekarang adalah permusuhan dasarnya karena rebutan tanah, rebutan wilayah. Bahkan sampai ada tokoh Islam yang mengatakan Yahudi adalah saudara kita, yang mana mereka bukan masalah agama perang dengan orang-orang Palestina, tapi adalah masalah karena rebutan wilayah. Waliyadzubillah. Tokoh itu, seorang tokoh Islam terkenal di zaman ini, mengatakan permusuhan saudara kita Yahudi dengan Palestina adalah karena rebutan tanah. Para jemaah sekalian, wajib diimani oleh kaum muslimin bahwa permusuhan Yahudi dengan kita adalah permusuhan karena dasarnya agama. Allah Ta'ala mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, lagi-lagi diulang, disebut pertama kali Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela, tidak akan ridha sehingga kalian umat Islam mengikuti millahnya mereka, mengikuti agama mereka. Jadi target pemusuhan mereka adalah agar kita ini murtad kembali kepada agama atau kembali keluar dari Islam menuju kepada kekufuran. Dan ini sebagainya berhasil para jemaah sekalian. Sebagaimana kata Nabi SAW tentang umat Islam yang akan mengikuti tata cara agamanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kata Nabi, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kata Nabi, kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, tata cara orang-orang sebelum kalian, agama, keyakinan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai kalaupun masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah orang sebelum kita yang akan diikuti maksudnya Yahudi Nasrani? Faqala sallallahu alaihi wasallam, faman ay faman ila haula. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka lihat sekarang kaum muslimin dalam beragama, di dalam beribadah banyak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, seperti merayakan perayaan-perayaan. Bahkan banyak di antara umat Islam mengikuti merayakan perayaan mereka, tahun baruan, Natalan dan semisalnya. Termasuk di antara perbuatan Yahudi Nasrani yang buruk yang dengan itu dilaknat oleh Allah adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kepada Allah. Laknatullahi alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa sebabnya kata Nabi? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Apa maksud sebagai masjid? Sebagai tempat ibadah. Maka para jemaah, dalam Islam kuburan bukan tempat ibadah. Bahkan Nabi melarang rumah kita menjadikan seperti kuburan yang sepi dari ibadah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqar fihi suratul Baqarah. Lihat hadis ini. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan yang sepi dari baca Al-Quran, yang sepi dari salat-salat sunnah. Karena baca Quran, salat sunnah itu di rumah, bukan di kuburan. Nabi mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi, seutama-utama salat seseorang itu bukan di masjid, bukan di masjid, bukan di kuburan. Seutama-utama salat seorang muslim itu di rumahnya, bukan di masjid. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Jadi kalau bukan salat fardu jangan di masjid. Karena salat selain salat fardu ini, salat sunnah, salat tahajud, salat duha, salat istikharah, itu 25 derajat dilipat gandakan oleh Allah kalau dilakukannya di rumah. Karena lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya dan semisalnya. Maka di antara perbuatan-perbuatan Yahudi Nasrani yang banyak diikuti kaum muslimin di antara adalah pengagungan terhadap kubur-kubur orang saleh, termasuk beribadah. Para jemaah sekalian,
ibadah dengan cara nyanyi-nyanyi di tempat ibadah adalah perbuatan Yahudi, perbuatan Nasrani. Di dalam Islam bernyanyi itu hanya dibolehkan kalau ada hajatan, ada walimah, baru dibolehkan. Itu pun yang ditabuh hanya rebana saja, bukan di masjid dijadikan sebagai sarana ibadah. Ibadah pakai lagu-laguan, pakai nyanyi, bahkan sampai mengadopsi lagu-lagu barat, lagu-lagu India dalam rangka untuk beribadah pada jemaah sekalian. Ini di antara perbuatan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang kata Nabi, pasti kalian. Lamnya lam taukid, nun taukid, la tattabi'unna. Ini kalian benar-benar pasti. Kalau tidak sampai terjadi umat Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani, berarti konsekuensinya Nabi Muhammad berdusta. Nabi Muhammad berarti berdusta para jemaah ketika mengatakan umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, ternyata tidak ada kenyataannya. Maka sekarang sudah kita saksikan banyak kaum muslimin mengikuti tata cara mereka, dan itu keinginan mereka Yahudi Nasrani. Mereka tidak rela, tidak ridha kata Allah, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian umat Islam mengikuti agama mereka. Maka permusuhan kita dengan Yahudi bukan sekedar rebutan tanah, bukan sekedar perbatasan wilayah, bukan sebagaimana diklaim oleh orang-orang kafir, oleh media-media barat, bahwasanya Yahudi yang ada di Palestina dengan orang-orang Palestina, orang-orang Muslim adalah caranya dengan didamaikan. Maka tidak akan damai selama-lamanya para jemaah. Dan itu harus kita imani, harus kita yakini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kekejaman dan kejahatan Yahudi, jangankan kepada kita kaum muslimin, hatta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka membuat makar, mereka memprovokasi bangsa Arab untuk bersatu menyerang Nabi sehingga terjadilah perang Ahzab, perang golongan-golongan karena bersatunya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dipelopori oleh bangsa Yahudi di Madinah saat itu. Bahkan mereka mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang perempuan Yahudiyah mengirim makanan berupa kambing, paha kambing yang memang tahu yang disukai Nabi kita Muhammad SAW, yang telah dirumuri racun, sehingga sampai kambing ini pun atas izin Allah mengatakan kepada Nabi bahwa aku adalah masmumah, aku beracun. Maka dipanggillah wanita Yahudi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, Safiyah binti Huwail Akhtab, seorang istri Nabi yang asalnya keturunan Yahudi, bahkan anak dari tokoh Yahudi. Safiyah senantiasa terbayang terus bagaimana Rasulullah SAW telah membunuh ayahnya sendiri, telah membunuh suaminya, sehingga Safiyah terbayang terus sampai Nabi akhirnya bisa meredam, bisa menyampaikan alasan-alasannya. Lalu kata Nabi, wahai istriku, bagaimana aku tidak membunuh ayahmu, tidak membunuh suamimu, karena dia yang telah membuat kekacauan, dia telah memprovokasi bangsa Arab semuanya untuk memerangi aku. Maka atas perintah dan izin Allah aku sehingga dengan terpaksa harus membunuh ayahmu. Ini di dalam peperangan maksudnya. Sampai akhirnya Safiyah pun sadar, sampai akhirnya Safiyah pun menerima apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jemaah sekalian, dan terus sejarah akan berulang, bahkan permusuhan Yahudi kepada kaum muslimin sampai nanti akhir zaman, sampai menjelang kiamat tidak akan berhenti. Oleh karenanya sekarang tidak ada istilah damai dengan Yahudi para jemaah. Orang-orang Palestina dengan bangsa Yahudi sekarang, walaupun dipertemukan di meja perundingan, tetap bangsa Yahudi akan berkhianat dan tetap mereka tidak akan
membiarkan aman bagi kaum muslimin saudara kita yang ada di Palestina. Karena Nabi telah menegaskan bahwa perang terakhir kita nanti dengan Yahudi adalah perangnya At-Taifah Al-Mansurah di akhir zaman. Perangnya antara ahli sunnah dengan orang-orang Yahudi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilul muslimuna al-yahud hatta yahtabi al-yahudiyyu. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin At-Taifah Al-Mansurah ahli sunnah wal jamaah akan berperang dengan orang-orang Yahudi sampai orang-orang Yahudi kabur, lari, terbirit-birit. Mereka bersembunyi di balik-balik pohon, mereka bersembunyi di balik-balik batu, sampai pohon mengatakan, sampai batu-batu mengatakan, ya muslim, ya muslim, hada Yahudi warai, hada Yahudi khalfi. Wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku. Wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakang. Faqtulhu, bunuh dia wahai muslim. Itu pohon bebatuan mengatakan kepada kaum muslimin, ilal gharqad, kecuali satu pohon yang dia diam menyembunyikan Yahudi. Wa huwa syajarul yahud, kata Nabi, dan gharqad adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Sampai demikian para jemaah, maka tidak ada jalan bagi kita kaum muslimin di mana berada, yang pertama memberikan dukungan, memberikan support dan semangat kepada saudara kita di Palestina untuk membela, mempertahankan diri mereka. Bahkan kita membantu dengan kemampuan kita, dengan harta, dan yang paling penting dengan doa. Selipkan para jemaah doa kita untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina di dalam waktu-waktu mustajab kita. Terlepas sekarang ini Hamas sesat atau tidak dalam pemahaman, maka bukan saatnya kita sekarang membicarakan kesesatan Hamas. Yang kita sekarang harus pikirkan bagaimana kita membantu saudara kita kaum muslimin, bagaimana kita menyalurkan bantuan-bantuan kita, doa bagi pemerintah Islam, bagaimana mereka untuk melalui politik luar negerinya agar bisa menekan orang-orang Yahudi. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara kita, orang-orang yang tertekan, tertindas di Palestina. Maka para jemaah sekalian, akhirnya kita membaca doa berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada yang lemah, yang tertindas, akan mendapatkan pertolongannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wardan khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bimanika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma aizal Islam wal muslimin, Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin minal muslimin fi Filistin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara wal musyrikin, Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara wal musyrikin, Allahumma 'alaika bil yahud wan nasara wal musyrikin. Allahumma anzil 'alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin, Allahumma anzil 'alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin, Allahumma anzil ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur dinaka, Allahumma ansur dinaka wa ibadakal mu'minin, Allahumma ansur ibadaka, Allahumma ansur ibadakal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.